baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati Samsudin Bago dengan NPM 0735 11171. Kali ini saya akan memberikan cara untuk mendownload Cisco Packet Tracer dan membuat topologi jaringan sederhana di Cisco. Nah, di sini pertama kita download Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada beberapa website yang mungkin kalian bisa gunakan untuk sebagai tempat untuk kalian download Cisco. Jadi saya coba di sini Lisaba Media. Nah, di sini sudah terlihat dijelaskan juga apa itu Cisco, fungsi Cisco, bahkan kelebihan yang mungkin sebagian dari penggunanya itu tidak tahu. Nah, di sini ada juga untuk mendownload Cisco. Di sini ada dua, Windows 32 bit dan Windows 64 bit. Nah, di sini kalian bisa pilih salah satu saja. Kemudian jika kalian kemudian sudah terdownload, kalian bisa install, kemudian masuk. Berikut merupakan tampilan awal, tampilan dari Cisco. Nah, saya lanjut membuat topologi jaringan sederhana sesuai pada tugas kemarin yang diberikan. Jadi di sini diminta 2 switch. Oke, saya perkecil dulu. Nah, di sini bisa perkecil dan perbesar. Lanjut di sini 3 PC. Di bagian kiri itu 3 PC. Di bagian kanan ada 2 PC. Oke. Nah, di sini kita menghubungkan. Di sini karena untuk switch ke PC, kita bisa menggunakan kabel straight, sedangkan PC ke PC kita bisa menggunakan kabel cross. Pertama kita hubungkan dulu ini dan ini. Oke. Nah, kita bisa menggunakan ini. Jadi dia otomatis sudah memilih tipe koneksi. Nah, record. Jadi kita sudah tidak perlu lagi menggunakan kabel straight. Jadi dia sudah langsung dia sudah langsung menghubungkan berdasarkan koneksi jaringan yang diperlukan. Kabel jaringan yang diperlukan di sini. Nah, di sini saya tunggu saja. Ini sedang diproses. Yang sudah nanti akan terlihat tanda segitiga hijau seperti ini. Jadi saya langsung masuk ke config face Ethernet. Saya langsung taruh saja 192 IP address-nya 168.1.2. Kemudian subnet mask-nya juga sudah ada pada kelas C. Masuk di face Ethernet. Kemudian 192, 168, 1.3. Oke. Nah, di sini kenapa tidak 1.1? Karena 1.1 merupakan gateway yang nantinya menghubungkan mereka semua. 168, 1.3. Oh, 168, 1.3. Sudah? Dulu
192 168 1 titik. Oke. Ini masuk device Ethernet 192 168 1.6. Oke. Kita tarik dulu seperti ini, kemudian kita uji coba. Nah, kita ketika uji coba kita bisa menggunakan ini. Jadi kita taruh seperti ini saja. Sorry. Dari successful sini ke sini, successful sini ke sini. Successful. Nah, dari sini PC1 ke PC4. PC1 ke PC2. Successful. Tadi lihat saja. Sini ke sini successful. Sini ke sini successful. Sini successful. Sini ke sini. Oke, semuanya successful. Saya kira itu saja dari saya, akan dilanjutkan pada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Muhammad dengan NPM 0735231175. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah implementasi simulasi atau topologi jaringan yang telah saya dan teman kelompok saya buat. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara download beserta install software. Nah, di sini software yang saya gunakan adalah Genestri. Jadi langsung saja, yang pertama siapkan browser, kemudian pada menu pencarian ketik download Genestri. Nah, yang paling atas ini klik. Di sini langsung muncul halaman dari download Genestri-nya. Di sini tersedia untuk 3 sistem operasi, yaitu Windows, MAC, dan Linux. Nah, sebelum download, di sini kita akan diminta untuk login akun. Nah, jika kita belum mempunyai akun, di sini kita bisa membuat. Nah, untuk membuat akun, perlu memasukkan first name, last name, email, beserta password. Nah, jika sudah, di sini saya tidak perlu login lagi karena saya telah mendownload Genestri-nya. Nah, pada halaman ini juga tersedia untuk download VM atau VirtualBox dari Genestri-nya. Nah, scroll pada bagian bawah halaman. Di sini ada tulisan download the Genestri VM, kemudian klik. Nah, di sini akan muncul untuk VirtualBox-nya. Di sini saya sudah download untuk VirtualBox. Nah, jika sudah, maka selanjutnya adalah cara install. Oke, download. Nah, klik kanan, klik untuk setup dari Genestri. Nah, di sini akan muncul jendela selamat datang di setup Genestri-nya. Ini klik next saja. Kemudian untuk lisensi agreement, klik I agree. Kemudian di sini kita bisa mengatur nama dari folder Genestri-nya. Ini saya langsung next. Ini juga next. Kemudian ini adalah tempat dari folder Genestri. Di sini bisa pilih mau diletakkan di data C atau data D. Ini bisa langsung klik next. Nah, jika klik next, maka proses instalasi dari Genestri itu akan dijalankan.
Nah, karena di sini saya sudah install, jadi saya tidak perlu klik next. Jadi, setelah selesai install, maka akan muncul beberapa aplikasi tambahan untuk mendukung berjalannya aplikasi GNS3 ini. Itu perlu diinstal. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah implementasi perancangan dari topologi yang telah kami buat pada aplikasi GNS3. Nah, ini adalah halaman utama dari GNS3-nya. Di sini untuk menggunakan GNS3 perlu ada server. Di sini sudah tersedia server secara otomatis, yaitu dari laptop kita sendiri. Nah, ini adalah jendela untuk mengatur project. Nama dari project di sini saya tulis jaringan saja, jaringan komputer. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah. Nah, di sini terdapat 2 server yang saya gunakan. Ini bisa menggunakan salah satu. Nah, ini ada untuk VirtualBox tadi yang telah diinstal. Kemudian ada untuk Lenovo atau lokalnya. Di sini juga tersedia untuk perangkat yang akan digunakan nanti, yaitu ada switch, kemudian ada PC-nya, kemudian untuk connection-nya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan langsung ke langkah-langkah untuk implementasi perancangan. Jadi, dalam perancangan kami, di situ kami menggunakan 5 PC beserta dengan 2 switch. Jadi, switch pertama akan terhubung dengan ketiga 3 PC, dan switch kedua terhubung dengan 2 PC. Kemudian masing-masing PC tersebut juga saling terhubung. Nah, agar lebih jelas, saya akan membuat topologinya. Di sini cara menambahkan perangkat ke workspace itu adalah dengan pilih perangkatnya, kemudian drag, dan pindahkan ke workspace-nya. Nah, di sini diminta untuk memilih server. Di sini saya pilih Lenovo saja. Karena di sini saya mengaktifkan keduanya. Nah, selanjutnya saya tambahkan terlebih dahulu untuk perangkat-perangkat. Di sini PC1, PC2, PC3, PC4, PC5. Nah, selanjutnya adalah switch-nya. Sini ada 2 switch. Di sini saya menggunakan Ethernet. Nah, switch 1 dan switch 2. Oke. Langkah berikutnya adalah menghubungkan setiap perangkat. Klik kabel ini yang ada di pojok kiri bawah, kemudian pilih perangkat yang akan dihubungkan. Di sini saya ingin menghubungkan switch 1 dan switch 2. Kemudian switch 1 dengan PC1, switch 1 dengan PC2, switch 1 dengan PC3. Kemudian switch 2 dengan PC4, switch 2 dengan PC5. Nah, setelah selesai dihubungkan, di sini untuk PC-nya itu belum bisa digunakan karena dari PC itu sendiri belum hidup atau belum menyala. Jadi kita perlu untuk menjalankan PC-nya.
Caranya adalah pilih menu atau fitur start ini, klik, kemudian di sini akan muncul jendela konfirmasi dari Genestri. Itu apakah kamu yakin untuk memulai semua device? Ini klik yes saja. Nah, maka kelima PC yang awalnya belum hidup akan dihidupkan atau dinyalakan sehingga kita dapat menggunakannya. Di sini bisa dilihat tanda dari perangkat aktif itu ada bulatan warna hijau di masing-masing perangkat. Selanjutnya yaitu kita akan setting IP address untuk PC masing-masing PC. Caranya adalah klik kanan perangkat yang akan di setting IP-nya, kemudian pilih konsul. Nah, maka akan muncul CLI dari PC tersebut. Nah, pada Genestri ini, cara untuk setting IP dari PC itu dengan ketik perintah IP, kemudian IP yang akan kita gunakan nanti. Di sini saya menggunakan kelas C 1.1, kemudian subname masknya. Now, enter. Nah, di sini sistem akan memeriksa apakah IP yang kita masukkan tadi itu sudah pernah digunakan atau tidak, sehingga sistem akan mencegah duplikat dari IP. Di sini sudah berhasil ditambahkan. Nah, cara yang sama untuk keempat PC lainnya. Di sini saya akan masukkan ke PC 5. IP 192.168.1.5. Kemudian subnet masknya jadi minimal. Nah, ini juga berhasil ditambahkan. Langkah terakhir adalah kita akan menguji konektivitas antara perangkat. Di sini saya akan menguji antara PC 1 dan PC 5 agar kita dapat mengetahui apakah switch 1 dan switch 2 itu terhubung atau tidak. Langsung saja ke jendela CLI dari PC 1. Di sini saya akan menggunakan saya akan coba untuk PC 1 ke PC 5. Caranya adalah ketik perintah ping diikuti dengan nama PC, IP dari PC-nya. 168.1.5. Ini IP dari PC 5. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini muncul bytes from. Artinya pesan ini muncul ketika masing-masing antara perangkat itu berhasil terhubung. Jadi di sini PC 1 ke PC 5 dapat terhubung. Maka saya akan coba yang sebaliknya, yaitu dari PC 5 ke PC 1. Ini ping 92.168.1.1. Nah, di sini juga berhasil. Nah, maka dari sini bisa disimpulkan bahwa PC 1, konektivitas antara PC 1 dan PC 5 itu berhasil atau dapat dihubungkan meskipun kedua PC tersebut berada di antara switch yang berbeda, yang dimana PC 1 berada di switch 1 dan PC 5 berada di switch 2. Baik, sekian penjelasan langkah-langkah implementasi perancangan topologi jaringan di Genestri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahdani Afendi dengan NPM 0735231177. Pada video ini saya akan melakukan perancangan topologi jaringan pada aplikasi Omnet. Baik, langsung saja kita ke
aplikasinya. Baik, di sini sebelumnya saya sudah mendownload dan menginstal di laptop untuk aplikasi Omnet tersebut. Nah, caranya untuk menginstal dan mendownload, teman-teman bisa cari di YouTube saja untuk mempermudah teman-teman mendownload dan menginstal Omnet di laptop teman-teman. Nah, pertama di sini ini adalah tampilan antarmuka untuk aplikasi Omnet++. Aplikasi ini yang membantu saya merancang topologi jaringan. Nah, di sini pertama-tama kita lihat ada Project Explorer. Kemudian dari Project Explorer ini kita cari folder yang namanya Dyna. Nah, ini foldernya. Kita buka. Nah, kita buka di sini. Dari folder Dyna ini, dia tersedia beberapa file yang ada di dalamnya. Nah, kita cari file yang akan kita klik dan akan kita pakai filenya, yaitu file Omnet pp ini. Nah, dari file Omnet pp ini yang kita pilih, ini akan memunculkan suatu codingan. Codingan secara otomatis dari file Omnet pp ini. Nah, file inilah yang akan membantu saya untuk merancang topologi jaringan dikarenakan dibantu oleh codingan tersebut. Codingan dari Omnet pp berasal dari folder Dyna. Nah, kemudian di sini kita akan bold dulu. Jadi dengan cara kita klik folder Dyna, kemudian kita pilih yang namanya build project. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk build project-nya udah berhasil, udah dimasukkan pesannya increment build of configuration release for project Dyna. Jadi konfigurasi dari file codingan ini itu tuh sudah rilis dari project Dyna. Nah, kemudian untuk membantu kita untuk running, untuk membantu kita melihat ataupun menampilkan bagaimana output nantinya, output dari perancangan yang sudah dibuat dari codingan Omnet pp ini, dengan cara kita klik folder Dyna, klik kanan, kemudian kita cari running as. Nah, dari running as ini kita pilih, ada dua opsi nih. Nah, kita pilih Omnet ++ simulation, simulasi maksudnya. Nah, kita klik, kita oke. Kita tunggu sebentar. Karena sini jaringan, mohon maaf. Tahu nggak, bisa lagi selain cara tersebut, kita bisa langsung klik untuk tombol startnya untuk running Dyna. Nah, ini tampilannya. Jadi sebelum dia menampilkan outputnya, di sini dia menampilkan setup invalid konfigurasi. Nah, di mana ada konfigurasi name yang akan kita pilih. Namun di sini saya pilih user saja. Kita klik OK. Di sini number of client berarti kita minta untuk memasukkan jumlah klien yang ingin kita masukkan ke dalam perancangan itu berapa. Nah, di sini sesuai dengan laporan kelompok kami buat, kami menambahkan number of client-nya itu ada 5 klien, kemudian oke. Nah, disinilah sudah menampilkan hasil perancangannya. Inilah hasil perancangan dari aplikasi Omnet++ ini, di mana saya dibantu oleh yang namanya Dyna Project yang membantu saya untuk menyusun topologi jaringan untuk perancangannya. Baik, di sini ini sama seperti laporan yang sudah kami buat. Hasil perancangannya persis. Jadi di sini saya mau cek konektivitasnya, konektivitas dari klien 1 ke klien 2 atau klien 1 ke switch dan lain sebagainya. Kita running saja. Oh, sorry, mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Kita running, di sini di tombol start running with full animasi. Nah, di sini kita bisa lihat. Inilah proses bagaimana terjadi konektivitas antara klien dengan switch, klien switch ke server,
dari klien 1 ke switch, kemudian ke server, begitu juga dengan klien 4. Nah, di sini tuh terjadi proses konektivitas antara semua perangkat dari klien ke switch dan dari switch ke server, begitu pula sebaliknya dari server ke switch, kemudian switch lagi ke klien dan sebagainya. Nah, inilah hasil konektivitas dari perancangan dari aplikasi Omnet yang sudah dibuat. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan hal lainnya atas ketidaksempurnaan perancangan yang sudah dibuat ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Muhammad dengan NPM 0735231175. Dalam video lanjutan ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan NetSim Boson secara online atau network simulator berbasis web dengan mengimplementasikan perancangan topologi jaringan yang telah dibuat oleh kelompok saya. Jadi, langsung saja ke cara penggunaannya. Yang pertama, di sini pada menu pencarian di browser, ketik NetSim Boson Online. Nah, mohon maaf, di sini terdapat sedikit kendala di jaringan. Kemudian lanjut, yang paling atas, klik. Nah, ini adalah halaman utama dari NetSim atau Network Simulator saat kita masuk ke websitenya. Jadi, di sini belum ada fitur designer atau fitur untuk membuat topologinya karena kita belum memasukkan akun. Jadi, untuk memasukkan akunnya, klik sign in pada pojok kanan atas. Nah, di halaman sign in ini ada dua menu. Menu yang pertama di sebelah kiri yaitu menu login dan yang sebelah kanan adalah menu untuk membuat akun. Nah, jika teman-teman belum mempunyai akun, di sini bisa didaftarkan dengan menggunakan email. Karena saya sudah mendaftarkan akun, jadi di sini saya langsung login dengan memasukkan email dan password. Nah, di sini dia akan kembali ke halaman utama dari NetSim tadi. Yang menjadi perbedaan adalah sudah ada fitur designer dan filenya. Jadi, kita sudah bisa merancang topologi yang ingin dibuat. Caranya adalah klik menu designer. Nah, di sini terdapat rancangan jaringan yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini adalah rancangan yang akan saya buat nanti. Jadi di sini perlu untuk membuat topologi baru. Cara membuat topologi barunya, klik menu file, kemudian pilih new tab topologi. Di sini pilih create topologi. Nah, pada halaman designer ini terdapat perangkat-perangkat yang akan kita gunakan untuk merancang topologinya. Di sini juga ada connection dan device-device yang lain. Selanjutnya adalah cara menambahkan device ke workspace. Jadi, caranya adalah pilih perangkatnya atau device-nya,
kemudian drag dan pindahkan ke workspace. Di sini kita bisa membuat atau mengubah nama dari hostnya. Seperti yang dilihat sebelumnya, topologi atau jaringan yang kami buat itu terdapat 5 PC beserta 2 switch. Jadi di sini saya tambahkan terlebih dahulu untuk 5 PC-nya. Nah, saya susun terlebih dahulu. Selanjutnya adalah 2 switch. Di sini saya gunakan switch layer 3. Baik, sudah selesai disusun. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan masing-masing perangkat. Jadi di sini nantinya 3 perangkat komputer atau 3 device komputer ini akan terhubung ke switch 1, dan untuk host atau perangkat 4 dan 5-nya terhubung ke switch 2. Untuk menghubungkan perangkatnya, pilih icon connection ini, kemudian klik untuk perangkat yang ingin dihubungkan. Di sini akan muncul jendela untuk pilihan interface-nya atau fase Ethernet. Di sini pilih salah satu. Jadi saya ingin menghubungkan switch 1 dan switch 2. Nah, langkah yang sama untuk menghubungkan ke hostnya. Di sini saya hubungkan semuanya terlebih dahulu. Oke, semua perangkat telah berhasil terhubung. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuka CLI. Cara untuk membuka CLI yaitu klik menu Run ini. Mohon maaf. Nah, setelah klik, maka akan muncul jendela untuk pemuatan lab-nya. Di sini jika ketiganya sudah berwarna hijau, bisa langsung klik continue. Nah, maka akan muncul topologi beserta dengan CLI-nya. Nah, di sini jika ingin membuka CLI dari perangkat, bisa lihat pada panel device ini. Di sini misalnya saya ingin membuka CLI dari host 1, maka pilih icon CLI-nya, langsung muncul. Baik, langkah selanjutnya adalah mengatur atau setting IP address pada host yang ada. Jadi, di sini saya akan menampilkan untuk host 5. Nah, pada NetSim boson ini, IP address-nya sudah terisi atau sudah disetting secara otomatis. Jadi, kita hanya perlu mengecek kembali apakah berapa IP dari host 1 dan host 5 ini. Nah, cara perintah untuk pengecekan IP yaitu ipconfig. Ini untuk IP dari host 1, yaitu 192.154.7.242. Ini adalah subnet mask kelas C. Kemudian untuk host 5-nya juga kita coba cek ipconfig. Nah, ini untuk IP dari host 5.
Selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu pengujian konektivitas antara switch host 1 yang ada di switch 1 dengan host 5 yang ada di switch 2. Ini kita bisa menggunakan atau menguji semua konektivitas antar perangkat. Jadi, tujuan untuk menguji konektivitas ini adalah agar kita mengetahui apakah semua perangkat berhasil terhubung atau tidak, terutama perangkat yang ada di switch 1 dan perangkat yang ada di switch 2. Untuk mengujinya, di sini saya akan uji untuk host 1 ke host 5. Caranya adalah ketik ping diikuti dengan IP dari host 5. Kita lihat untuk IP dari host 5 tadi, 169, ini 169.254. IP-nya adalah 6.253.6.253. Nah, bisa dilihat di sini muncul pesan reply from, artinya konektivitas antara host 1 ke host 5 itu berhasil atau dapat terhubung. Selanjutnya saya akan mencoba ping balik untuk host 5 ke host 1. Di sini ping IP-nya 7242. Ping 169.254.7.242. R. Nah, untuk konektivitas antara host 5 ke host 1 juga berhasil. Pengujian bisa dilakukan untuk perangkat lainnya. Namun di sini karena saya hanya menggunakan pengujian antara host 1 ke host 5. Baik, sekian.